Tahukah kamu siapa saja orang yang mendustakan agama dan orang sholat tetapi mereka celaka? Untuk mengetahui jawaban, mari kita memahami dan menghafalkan surah Al-Ma'un dengan baik, agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama dan orang yang sholat tetapi mereka celaka. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah ke-107 di dalam Al-Quran, tergolong dalam surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah At-Takasur. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7 yang artinya barang-barang yang berguna. Selanjutnya, kita akan belajar cara membaca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukazzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Arti kata surah Al-Ma'un. Aro'aita, tahukah kamu, alladzi, orang yang, yukadzibu, yang mendustakan, biddin, agama, fadzalika, maka itulah, alladzi, orang yang, yadu'u, menghardik, al-yatima, anak yatim, wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala, kepada, to'ami, memberi makan. Al-miskin, orang miskin, fawailu, maka celakalah lil musallin bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum, yaitu mereka, dari sholatihim, sholatnya, sahun, lalai, alladzina hum, yaitu mereka yang yura'un, berbuat ria, wa, dan yamna'una, mereka enggan, al-ma'un, menolong dengan barang berguna. Terjemahan Surah Al-Ma'un. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat ria. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Memahami isi pokok kandungan dari surah Al-Ma'un. Di dalam surah Al-Ma'un dijelaskan bahwa yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama itu ada 5. Di antaranya adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik adalah menyakiti, tidak menyayangi, tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari, tidak memperhatikan kebutuhannya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya, sedangkan anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat kedua orang tuanya di bawah umur 11 tahun. Selanjutnya yang kedua, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Menolong orang miskin akan diberi pahala yang besar oleh Allah dan merupakan akhlak yang baik. Contohnya, memberikan bantuan makanan atau uang kepada tetangga yang fakir atau miskin sesuai kemampuan kita. Yang kedua, memberi sumbangan kepada pengemis di pasar atau di jalanan. Orang yang tidak mendorong atau menganjurkan maksudnya adalah orang yang tidak mau memperhatikan, memberi makan atau memberi bantuan kepada orang miskin, bahkan sebaliknya mereka mengumpulkan harta benda atau kesenangan sendiri, padahal di sekitar mereka banyak yang membutuhkannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat merupakan rukun Islam dan wajib kita kerjakan sebagai umat Islam. Orang yang mengulur-ngulur waktu sholat adalah orang yang lalai, apalagi orang yang mengaku Islam tetapi tidak mengerjakan sholat. Allah akan mengancam orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, serta orang yang melakukan sholat karena ingin dipuji oleh orang lain dan pamer. Allah akan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam neraka wa'il. Apa itu neraka wa'il?
Neraka Wa'il adalah Ibnu Jauzi menyebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Wa'il adalah jurang di neraka, di mana orang-orang kafir yang memasukinya selama 40 tahun belum akan sampai ke ujung dasarnya neraka. Selanjutnya yang keempat, orang yang berbuat riya. Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah semata, tetapi karena ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain. Contohnya, mengerjakan sholat hanya karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, seperti ingin dipuji oleh ayah dan ibu, kakak dan adik, maupun teman. Sholat harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, enggan menolong atau memberikan bantuan. Mempunyai kemampuan baik harta maupun tenaga dan pikiran, tetapi tidak mau membantu maupun menolong orang yang membutuhkan, termasuk salah satu ciri pendusta agama. Oleh karena itu, selagi kita mampu, bantulah orang yang berada di sekitar kita.